Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangkaian perkuliahan kita, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan atau STEM cerdas. Sebagaimana pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa AI ini berkembang, ada yang mengedepankan programming atau pembuatan AI itu mencontoh pola bagaimana otak itu bekerja begitu. Tapi ada juga yang modelnya itu adalah bagaimana kebiasaan para ahli, orang-orang yang expert, para ahli itu kemudian dicontoh begitu. Bagaimana kebiasaan para ahli itu dicontoh, kemudian dikodekan. Ya, sebagaimana katakanlah misalkan ada seorang ahli dokter begitu. Dokter itu misalkan melihat pasien tanpa dia memeriksa panjang lebar lama begitu, dia langsung kelihatan. Melihat wajah pasien, melihat paras mukanya kelihatan, oh dia sakitnya apa, misalkan begitu ya. Atau mungkin orang-orang yang di teknik, misalkan ada seorang yang ahli servis televisi, maka dia melihat bagaimanakah gambar yang ada di televisi itu. Dengan melihat sepintas, dia tahu, oh ini kok begini warnanya, kok begini coraknya. Dia tahu apa yang rusak ini. Begitu. Nah, dia akan menganalisa tadi itu, kebiasaan-kebiasaan ahli tadi itu menganalisa, itu kemudian dibuat coding-codingnya. Nah, ini cara yang pendekatan AI yang berbeda. Nah, pada kesempatan kali ini, baru saya sampaikan, Fuzzy itu adalah pendekatan AI menggunakan model coding tadi itu. Bagaimana kebiasaan para ahli itu dibuat rule, dibuat aturan, dibuat algoritma begitu, kemudian dikodekan. Nah, ini yang sangat terkenal adalah menggunakan model Fuzzy, teori Fuzzy atau Fuzzy Logic System. Itu yang sangat terkenal. Untuk memahami Fuzzy begitu, kita minggu lalu sudah diskusi terkait dengan dasar-dasar himpunan Fuzzy. Kemudian pada kesempatan kali ini kita diskusi lanjutkan terkait dengan operasi-operasi himpunan Fuzzy. Ya, kenapa himpunan perlu dioperasikan? Iya, karena nanti bahwa ketika kita itu ingin mengambil suatu kesimpulan dari algoritma, dari permasalahan yang ada, maka itu butuh operasi-operasi matematis, operasi Fuzzy begitu. Jadi misalkan ada rule, misalkan seseorang yang ingin memanen tomat. Rule-nya adalah jika tomat warnanya merah, maka dia masak. Rule 1. Rule kedua, jika tomat warnanya putih, maka dia mentah, misalkan. Tapi kenyataannya kondisinya adalah tomat itu warnanya agak merah. Bagaimana kita mengambil kesimpulan? Maka itu nanti ada operasi-operasi Fuzzy yang perlu kita lakukan. Maka di sini kita akan melihat bagaimana operasi dasar daripada Fuzzy Logic ini. Ini akan kita pelajari di sini. Baik. Nah, teman-teman sekalian, dalam teori himpunan, himpunan itu ada himpunan biasa yang kemarin disebut CRISP, ya, atau himpunan tegas. Yang kedua ada himpunan yang dinamakan himpunan Fuzzy. Nah, ada 4 operasi dasar. Apa itu operasi dasar dalam himpunan itu? Ada subset atau himpunan bagian, ada komplement atau not, ada union atau gabungan, ada intersection atau irisan. Nah, ini kita lihat teman-teman sekalian. Ini kalau himpunan biasa kita bisa lihat bahwa himpunan bagian itu dilambangkan dengan ini. Ya, teman-teman sekalian. Ini adalah himpunan bagian. Ya, A himpunan bagian B. Nah, kalau dalam Fuzzy, ingat himpunan Fuzzy itu ditandai dengan membership function, dengan derajat keanggotaan. Nah, membership function atau derajat keanggotaan itu dalam Fuzzy dilambangkan dengan mu. Mu A artinya adalah derajat keanggotaan dari himpunan A. Mu B derajat keanggotaan dari himpunan B. Nah, subset itu dalam Fuzzy ditandai dengan mu A kurang atau sama dengan mu B. Ini adalah himpunan bagian. Yang kedua, ada operasi komplement. Komplement itu apa sih? Not.
komplement, lawannya. Begitu. Nah, kalau himpunan biasa, komplement atau unknown sama dengan X minus A. Apa itu X? X adalah semesta pembicaraan. Ya. Ya, kalau misalkan semestanya adalah himpunan hari-hari dalam sepekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, misalkan. Kemudian A adalah himpunan 3 hari pertama. Apa itu? Senin, Ahad, Senin, Selasa, misalkan. Maka notnya apa? Not A-nya. Berarti X, total hari 7 tadi itu, dikurangi dengan A. A-nya adalah, tadi itu apa? Ahad, Senin, Selasa. Berarti A-notnya adalah selain tadi itu. Ya, berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, begitu. Itu adalah kalau himpunan biasa. Nah, kalau dalam bentuk fazi, maka not A atau komplement dilambangkan dengan mu A not X sama dengan 1 minus mu A. Nah, ini. Kenapa ini kok 1? Ya karena bahwa semesta atau nilai tertinggi dari membership function adalah 1. Nah, sehingga 1 minus mu A artinya adalah tertinggi total dari membership function itu dikurangi dengan mu A. Itu adalah komplement. Kemudian yang ketiga ada union. Union itu apa? Gabungan. Gabungan itu kalau dalam himpunan biasa dilambangkan dengan seperti O ini ya. C sama dengan A union B. Ini adalah union. Kemudian dalam bentuk apa namanya? Fazi gabungan itu bisa dikatakan sebagai max, ini max ya, terlalu mepet ini ya. Mu C sama dengan maksimum dari mu AX dengan mu BX. Nah, ini adalah operasi gabungan. Jadi kalau ada dua buah himpunan fazi mu A dan mu B digabungkan itu artinya keduanya nanti itu dicari mana yang maksimum dari kedua grafik tadi itu, dari kedua gambar ya, atau diagram itu. Kemudian maksimum itu juga bisa dilambangkan dengan simbol kayak huruf V ini. Nah, ini istilah lainnya betul ya. Mu A max mu B. Ini seperti ini. Nah, sekalian. Kemudian berikutnya ada intersection. Nah, intersection itu apa? Itu ada irisan, teman-teman sekalian. Irisan. Nah, irisan ini, teman-teman sekalian, dilambangkan seperti ini gambarnya kalau dalam himpunan biasa. C sama dengan A irisan B. Nah, seperti ini ya lambangnya. Nah, itu kalau dalam fazi dilambangkan dengan simbol minimum. Jadi minimum dari mu A dengan mu B. Nah, ini minimum. Nah, minimum itu artinya ketika ada dua grafik fazi, mu A sama mu B itu irisan itu dicari mana yang paling minimum. Gitu. Kemudian kalau dilambangkan dengan simbolnya begitu bahwa apa namanya irisan itu bisa ditulis seperti huruf V yang terbalik. Mu A minimum mu B. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah 4 operasi dasar himpunan berlaku baik pada himpunan biasa maupun himpunan fazi. Hanya sedikit beda definisi tadi ya. Kalau fazi seperti apa ya. Kalau himpunan biasa seperti apa? Tadi ini semestanya X minus A, ini kalau di fazi 1 minus mu A dan seterusnya. Baik, kita lanjut. Next. Nah, teman-teman sekalian, tadi adalah formulanya. Sekarang kalau kita lihat grafiknya kayak apa? Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat grafiknya, dikatakan himpunan bagian seperti ini. Ini ada dua buah himpunan fazi, ya. Ini sebagaimana yang pekan lalu ya, kita sudah atau sesi sebelum ini begitu ya, kita sudah pelajari ada apa namanya bentuk himpunan fazi, misalkan seperti ini. Apakah bentuknya nanti Gaussian atau mungkin Bell? Ini misalkan bentuknya adalah Bell, misal. Nah, ini ada yang kuning ini adalah himpunan fazi A, yang orange pink ini adalah himpunan fazi B. Ini A di dalam B, ini artinya A adalah himpunan bagian daripada B.
Oke. Lalu kita lihat gambar berikutnya, gambar yang di kotak besar ini. Ada 4 gambar. Taruhlah gambar A ini adalah gambar dasarnya. Kita punya dua himpunan, fasi A sama fasi B. Dia berpotongan seperti ini, teman sekalian. Nah, kalau kemudian di sesi gambar B yang sebelah kanannya ini, kita mencari not A. Not atau apa tadi? Komplement A. Komplement itu dicari kalau fasi adalah 1 minus mu A. Gitu ya. 1 minus A berarti kan 1 minus gambar A. Gambar A adalah ini, maka kalau set not A, ini ya not A, berarti bisa kita lihat adalah dengan cara ini A, teman-teman sekalian, A, kemudian dikurangi ya, gambar A ini 1, ini kan satu yang di sini, dikurangi dengan grafik A, maka kita lihat hasilnya adalah gambar ini. Nah, maka ini adalah fuzzy not atau komplement daripada A. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau yang bawah apa ini? Ini adalah operasi OR atau operasi union. Ya, operasi union. Operasi union tadi dikatakan bahwa union itu artinya adalah ketika ada grafik A sama grafik B dioperasikan union, maka cari maksimumnya. Lihat, ini ada grafik A sama grafik B di sini. Kalau kita berangkat dari titik awal 0 ini, maka cari yang paling maksimum, paling gede. Nah, gambar kuning sama ungu ini, ya, mana yang paling besar? Tentu ikut yang kuning dulu ya, ikuti kuning dulu terus naik. Nah, sampai sini ternyata kuningnya kalah, ganti yang ungu ini atau pink ini, ganti kemudian ikut yang ungu ini ke bawah. Nah, ini dapatlah ini. Ini adalah gambar A union B atau A maksimum B. Kemudian teman sekalian, berikutnya kita lihat kalau ini adalah ada operasi N atau irisan, intersection itu N, irisan. Irisan kalau ada dua grafik fasi A sama B, maka dari kedua grafik itu dicari yang paling minimum, yang paling kecil. Kalau kita berangkat dari titik 0, teman-teman sekalian, coba antara grafik kuning sama yang pink atau ungu ini mana yang paling kecil? Nah, kita dapatkan ungu dulu ya, ini kan. Maka minimum ikuti yang ungu dulu sampai sini, ternyata ganti yang kuning yang lebih kecil. Nah, ikuti yang kuning. Nah, ini adalah grafik apa ini? A irisan B atau A and B atau A minimum B. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan operasi-operasi fasi dari 4 operasi dasar tadi itu. Kita lanjut ya. Baik, adik sekalian, sekarang kita akan lihat formula, rumus daripada membership function. Rumus yang menunjukkan nanti derajat keanggotaan daripada himpunan fasi itu. Nah, nanti ada membership function itu ada yang one dimension, 1 dimensi, ada yang 2 dimension atau 2 dimensi. Teman sekalian, kita bicarakan dulu dalam membership function yang one dimension, yang 1 dimensi. Oke. Teman sekalian, ada 4 macam membership function yang sangat dasar, yang sangat umum digunakan. Ya, pertama berbentuk triangular atau segitiga. Kedua berbentuk trapezoid, ini yang segitiga ya. Sebentar, nah, ini. Kemudian trapezoid berbentuk trapesium. Kemudian yang ketiga adalah berbentuk Gaussian ya. Gaussian. Kemudian yang keempat berbentuk belt. Ya, oke. Masing-masing memiliki formula sendiri-sendiri ini. Ini kalau triangular, ini kalau program di MATLAB misalkan 3MF gitu. Triangular membership function. Ya. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Ini seakan-akan adalah kalau kita belajar matematis itu ada 2 buah garis. Garisnya itu punya persamaan. Garis pertama X min A per B min A, ya, di mana AB ini ada titik yang ada pada sumbu X, ya. Kemudian yang ada garis kedua C min X dan juga per C min B. Ada
garis pertama misalkan nanti dia naik, garis kedua dia menuju turun begitu ya. Kedua garis ini kemudian nanti diambil minimumnya. Nah, dioperasikan minimum. Nah, ini ya. Oke. Kemudian hasil dari operasi ini nanti akan dioperasikan lagi secara maksimum dengan titik nol. Ini kalau dibentuk nanti mewujudkan suatu grafik yang namanya triangular segitiga. Kemudian yang kedua ada trapezoid, bentuk trapezoid. Trapezoid itu adalah bersifat yang berbentuk trapesium begitu. Nah, rumusnya juga hampir sama kayak yang tadi triangular, hanya saja bedanya kalau segitiga langsung lancip, kalau triangular maka ada atapnya yang lurus dulu gitu ya. Ada miring, ada atapnya. Maka di sini kalau kita lihat nanti ada ini persamaan garis miring satu, ini kedua, lalu ada juga persamaan datar yang satu begitu. Kemudian ketiga garis ini lalu dioperasikan secara minimum ini, oke, dan nanti hasilnya dioperasikan lagi secara maksimum dengan titik nol. Nah, ini. Oke, itu kalau kita lihat nanti akan membentuk bentuk trapesium. Kemudian yang ketiga ada bentuknya adalah Gaussian. Gaussian itu memiliki rumus seperti ini, rumusnya otomatisnya X, dia variabelnya adalah C dengan tol, kemudian Y-nya sama dengan E pangkat minus setengah dalam kurung X min C per tol kuadrat. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalau Bell juga ada rumus tersendiri di sini ya, Bell ada tiga variabel A, B, C. Ya, ini tertutup oleh video ini ya. 1 per 1 plus X min C per B kemudian dipangkatkan 2B kalau nggak salah. Ini rumus. Nanti kita lihat di berikutnya, set berikutnya. Ini adalah untuk rumusannya. Nah, ini kita lihat teman-teman sekalian hasilnya ya. Tadi kalau rumus tadi itu kita gambar begitu. Nah, ini gambar untuk triangular, ini gambar untuk trapesium, ini gambar untuk Gaussian, ini gambar untuk generalized band yang diperoleh dari formula yang di slide sebelumnya tadi itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tadi sudah kita lihat bahwa di dalam membership function tadi itu ada, misalkan tadi kan kayak triangular begitu. Itu ada variabel x-nya, kemudian juga ada titik-titiknya, ada apa ya? Ada an, ada nilai a, b, c-nya begitu ya. Sebagaimana juga di Bell atau di Gaussian juga begitu. Nah, perubahan parameter itu yang ada pada, misalkan ini kalau kita lihat pada Bell ya, generalized Bell. Perubahan parameter yang ada pada A, kemudian ada pada B dan juga pada C itu mempengaruhi bentuk grafik. Ini misalkan perubahan pada A ini kalau berubah begitu kita lihat nanti mempengaruhi bentuk kecuraman daripada membership function ini. Oh, besarnya, sorry. Kalau A ini besarnya ini kita lihat. Dia kan A-nya berubah, dia akan menggeser ini, berubah ini. Kemudian kalau perubahan pada B, ini Anda bisa lihat dia akan mengatur kecuraman suatu grafik ini. Ya. Kemudian kalau C kemudian diatur begitu digeser, maka ini menggeser posisi grafik C. Ya. Kemudian untuk D, menurut sekalian, nah perubahan pada ini gambar yang kedua yang keempat ini ya, perubahan pada A dengan B ini bersama-sama maka bisa menghasilkan semacam ini. Ya. Ini adalah bentuk membership function ya, formula pada membership function kita ini. Oke. Baik, adik sekalian, peserta kuliah yang berbahagia. Tadi kita sudah bicarakan tentang membership function, beberapa bentuknya, tapi yang one dimension. Sekarang kita akan lihat membership function yang two dimension. Kita akan lihat.
Nah, ini gambar sebelah kiri ini kita mempunyai membership function yang one dimension. Nah, ini kita lihat ada variabelnya, ada variabel x saja. Ini sebuah gambar bentuknya seperti ini. Misalkan ini adalah berbentuk Gaussian misalkan ya. Kemudian kita akan tarik sekarang dia menjadi dua dimensi, yaitu ditambah dengan dimensi y. Kemudian yang semula satu dimensi pada sumbu x ini kita akan tarik kayak dibawa ke lorong begitu mengikuti sumbu y ya. Nah, kita lihat sekarang ada didapatkan seperti ini. Ini ada membership function yang dua dimensi, ada variabel x dan ada variabel y. Oke. Cara untuk menjadikan one dimension menjadi two dimension dinamakan cylindrical extension. Nah, begitu pula sekarang kita lihat sebaliknya, teman-teman sekalian, kita juga bisa menjadikan membership function yang dua buah dimensi. Yang ini adalah suatu bidang, begitu ini dua dimensinya, ada x dengan y. Kita bisa menjadikannya menjadi satu dimensi dengan cara proyeksi. Ibaratnya ya, kalau Anda berdiri di belakang bangunan ini, ya, benda ini membawa senter, kemudian coba senterkan ke arah sumbu x begitu, maka kita akan dapatkan bayangan ini menempel di sub bidang x ini. Nah, ini adalah satu dimensi proyeksi dari dua dimensi menjadi satu dimensi ke dimensi x. Kemudian kalau kita melihat sisi yang lain, gitu, kita proyeksikan ke bidang yang lain, sekarang ke bidang y, kita akan dapatkan ini. Nah, ini namanya adalah proyeksi dari dua dimensi ke satu dimensi ke arah sumbu y, seperti ini. Kita dapatkan bidang ini. Oke. Nah, ini sekarang kita yang dua dimensi pun juga berlaku operasi-operasi logika kayak yang satu dimensi, gitu. Kita masih ingat tadi ketika one dimension, ya, ada operasi di sana, ada operasi irisan, intersection, ada operasi union atau gabungan, gitu ya. Ada juga not dan seterusnya. Di sini pun juga begitu, ya. Ini misalkan bayangkan kita memiliki one dimension semula, mungkin yang trapesium, tapi kemudian dibuat cylindrical extension, begitu ya masing-masing. Kemudian nanti dioperasikan misalkan operasi minimum. Ini ada trapesium x, trapesium y, misalkan trapesium x di sini semula, trapesium y di sini semula. Kemudian dibuat cylindrical extension, lalu dioperasikan keduanya ini, maka kita dapatkan bidang seperti ini, benda seperti ini. Ini adalah operasi minimum, operasi irisan. Nah, hal yang sama, kalau yang gambar B ini adalah operasinya adalah maksimum. Berarti apa ini? Maksimum itu union, gabungan. Didapatkan bentuk benda seperti ini sekarang. Anda bisa bayangkan ya. Kemudian yang berikutnya ada dua hal lagi, gitu. Misalkan ini adalah bel. Kita punya bel di sini di sumbu x, ada bel di sumbu y di sini. Kemudian ada single extension, kemudian masing-masing dipotongkan minimum di sini ya. Operasi minimum artinya irisan. Kita dapatkan benda seperti ini. Nah, kalau operasinya adalah maksimum, kita mendapatkan benda seperti ini. Nah, jadi ini operasi logika fuzzy, tapi berlaku pada bidang atau membership function yang dua dimensi. Seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, sudah kita bicarakan ada one dimension, ada two dimension, begitu, dan semua bisa kita operasikan dengan operasi-operasi logika dasar dari himpunan fuzzy. Sekarang kita akan lihat lebih jauh terkait dengan konsep operasi-operasi himpunan ini di fuzzy ini. Nah, hadirin sekalian, sejak awal saya sampaikan bahwa fuzzy itu tidak unik. Fuzzy itu bersifat pengukuran yang berbeda-beda tergantung di mana mengukurnya, siapa yang mengukur, siapa yang mendefinisikan. Gitu. Nah, demikian pula operasi dasar, ada komplement, ada irisan, ada gabungan misalkan. Itu tidak unik. Walaupun di depan saya katakan bahwa kalau misalkan irisan
itu menggunakan minimum, gitu ya. Jadi itu minimum, dicari minimumnya. Kalau gabungan atau OR dicari maksimumnya. Kalau komplement itu 1 minus A. Itu adalah yang paling simpel kata-kata itu. Tapi sebenarnya kita bisa mendefinisikan sendiri, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat one by one. Ini adalah fuzzy complement. Kita lihat. Nah, ada general requirement-nya. Ada persyaratan generalnya. Nah, ini persyaratan general artinya kita boleh membuat sendiri definisi komplement asal syarat-syarat dasar ini terpenuhi. Apa dasarnya? Oke, kita lihat. Boundary-nya negasi 0 sama dengan 1, negasi 1 sama dengan 0. Nah, jadi komplement itu ketika dibalik ini ya, jika 0 harus 1, 1 harus 0. Itu yang pertama. Yang kedua bersifat monotonik. Bagaimana itu? Ya, negasi A akan lebih besar daripada negasi B jika A kurang dari B. Nah, ini persyaratan yang kedua ini. Yang pertama. Persyaratan yang ketiga bersifat involution. Apa involution itu? Negasi ketika dinegasikan lagi ya kembali. Jadi ya, negasi A dinegasikan lagi atau dikomplementkan maka kembali kepada. Oke. Nah, sebagai contoh ini ada 2 orang ahli Jepang yang dia membuat definisi sendiri tentang komplement. Ada Pak Sugino, ada Pak Yages. Nah, Sugino itu mendefinisikan bahwa negasi atau NA sama dengan 1 minus A per 1 plus SA. Dengan A itu nanti variabelnya bisa diganti-ganti. Kemudian kalau Yages, beliau mendefinisikan negasi A sama dengan 1 minus A pangkat B dipangkatkan seper-W dalam kurung. Ya. Kita lihat. Ya, kita lihat. Bagaimana gambarnya? Nah, ini adalah versi Sugino, rumusnya ini tadi rumusnya. Ini kalau kemudian A-nya kita berikan nilai masing-masing, kita akan mendapatkan grafik yang berbeda-beda ini. Tapi baik grafiknya hijau, merah, biru, ungu, kuning ini, semua ini adalah memenuhi general requirement sebagai komplement tadi. Sehingga tidak ada masalah. Komplement atau not mau berbentuk yang mana, semuanya adalah dibenarkan, dibolehkan. Nah, kita lihat, kalau misalkan A-nya sama dengan 0, A sama dengan 0 ya, ini kalau kita ganti A-nya 0, maka negasi A sama dengan 1 minus A. Nah, ini tadi yang saya katakan di awal adalah yang paling simpel, negasi adalah 1 minus A, 1 minus E. Nah, ini gambarnya yang biru, yang ini. Ini adalah gambar yang paling pokok, yang paling sederhana, negasi itu dalam fase adalah 1 minus A. Tadi itu. Nah, yang berikutnya ini adalah cara Pak Yager. Beliau, Yager ini, Nah, ini rumusnya 1 minus A pangkat W dalam kurung seper-W. Nah, variasi nilai W mendapatkan gambar seperti ini. Ini semua adalah juga komplement dan juga diakui juga benar karena memenuhi general requirement-nya. Nah, kalau kita anggap nanti W-nya sama dengan 1, kita kembali lagi mendapatkan formula dasarnya. Ini yang paling ini ya. Kalau W-nya 1, kita dapatkan nilainya adalah 1 minus A. Nah, bentuk yang dasar sederhana adalah 1 minus A tadi. Oke, itu untuk komplement. Hal yang sama juga berlaku untuk intersection atau irisan. Nah, ini general requirement-nya. Ada boundary-nya. Ini T norm itu adalah operasi intersection, dikatakan sebagai operasi T. T 0,0 sama dengan 0, T A,1 sama dengan T 1,A sama dengan A. Ini syarat boundary. Yang kedua syarat monotonik ya. T A, B akan kurang dari T C, D jika A kurang dari C dan B kurang dari D. Oke. Berikutnya berlaku hukum komutatif. Ini T A, B dibalik sama dengan T B, A. Oke. Kemudian berikutnya berlaku hukum asosiatif pengelompokan, teman-teman sekalian. T A, T B, C itu sama dengan T dalam kurung T A, B kemudian C. Ini akan sama ini artinya. Oke. Nah, ada
ada beberapa cara. Tadi yang umum yang saya katakan di awal adalah bahwa intersection itu dinyatakan sebagai minimum. Ternyata minimum ini hanya salah satu cara saja. Cara untuk menyatakan intersection itu minimum. Ini yang paling umum, yang paling sederhana. Tapi sebetulnya boleh menggunakan cara yang lain. Misalkan menggunakan algebraic product, perkara aljabar, dotted product, ya, atau drastic product. Ya. Ini semua juga boleh digunakan untuk menyatakan intersection tadi. Oke, kita lihat gambarnya. Ini ya, misalkan Anda memiliki dua buah bidang semula. Ada dua buah bidang, bayangkan 3 dimensi bidangnya itu. Ada bidang dari ujung sini, sumbu X, kemudian mengenai yang di sini, belakang di sini ya. Kemudian bidang yang lain adalah dari sumbu Y, kemudian mengenai ke sisi yang di sini. Bidang diagonal. Nah itu kalau kemudian kita iriskan, cari minimum ya, kalau menggunakan minimum, kita mendapatkan seperti ini. Tapi kalau menggunakan algebraic product, kita mendapatkan seperti ini. Kalau menggunakan bounded product, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Drastic product, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, begitu. Ini semua adalah bisa digunakan untuk namanya irisan tadi itu. Ini kalau bidang. Nah, ini sekarang kalau trapesium, bagi trapesium, kayak tadi ada trapesium, dua buah trapesium, cylindrical extension, 2 dimensi, lalu kemudian kita potongkan. Nah, kalau minimum kita mendapatkan bentuk seperti ini. Kalau algebraic product kita dapatkan seperti ini. Bounded product ini, kemudian ini yang drastic product kita gambar seperti ini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir hal yang sama adalah untuk apa ini? Untuk union. Union juga begitu. Union, gabungan, dikatakan sebagai operasi S-norm. Ini general requirement-nya, ya. Ada boundary S1,1, ini artinya union 1,1 sama dengan 1, union A,0 sama dengan S 0,A sama dengan A. Ini boundary-nya. Yang kedua, monotonic S atau union A, B akan kurang dari S, C, D jika A kurang dari C dan B kurang dari D. Ini yang kedua. Komutatif, berlaku penukaran begitu ya, bolak-balik S A, B sama dengan S B, A. Oke. Asosiatif pengelompokan, kita lihat S A, S dalam kurung B, C sama dengan S A, B, C. Nah, ini juga berlaku. Nah, sebagaimana tadi yang di union, juga bahwa ketika awal kita mengatakan union, gunakan prinsip maksimum. Maksimum ini ternyata hanya salah satu saja. Salah satu yang paling simpel, sederhana, itu maksimum. Tapi bisa menggunakan model lain. Misalkan algebraic sum boleh, bounded sum boleh, drastic sum juga boleh. Digunakan untuk membuat fuzzy union. Nanti Anda juga boleh saja misalkan mendefinisikan suatu cara sendiri untuk membuat union. Asal general requirement-nya ini atau basic requirement ini adalah terpenuhi. Nah, ini bentuk operasi S-norm, operasi maksimum, operasi apa tadi, union ya. Ini kalau bidang misalkan, ini kalau maksimum kita mendapatkan seperti ini. Algebraic sum, ini bounded sum, ini drastic sum. Nah, sekarang kalau bendanya adalah berupa trapesium. Nah, ini kalau maksimum kita dapat seperti ini. Kalau algebraic sum, bounded sum, ini drastic sum, seperti ini bendanya. Oke. Nah, ada sekalian, operasi union dan intersection itu ibaratnya kalau di digital ada operasi AND dan OR itu ya. Di sana ada di digital itu kita ingat ada hukum De Morgan law gitu ya. Nah, ternyata di sini juga berlaku teman-teman sekalian. Jadi antara operasi irisan dan juga union gabungan itu berlaku operasi seperti De Morgan. Ini kalau kita lihat, ini apa ini? Irisan A, B sama dengan, nah ini De Morgannya, negasi dari ini ya,
union negasi A dengan negasi B. Nah, ini betul ya, berlaku. Anda masih ingat De Morgan, semoga ya hukum De Morgan dalam digital itu ada A plus B sama dengan, kan nanti ada notnya begitu kan, berlaku seperti ini. Ini sekarang untuk union A, B sama dengan negasi dari irisan negasi A dengan negasi B. Nah, ini berlaku hukum De Morgan. Oke, adik sekalian, barangkali itu yang dapat kita pelajari untuk sesi kali ini ya. Kita sudah mempelajari terkait dengan operasi-operasi himpunan yang ada pada himpunan fuzzy logic. Yang operasi ini nanti akan sangat berfungsi, sangat penting ketika nanti kita menurunkan suatu kesimpulan ya, untuk mencari reasoning, mencari suatu hasil begitu dari logika-logika fuzzy. Kemudian nanti ada rule-rule yang ada, lalu kita akan hitung bagaimana kita mengambil kesimpulan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu, insya Allah di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.